Pemirsa, setelah 2 minggu lari ke dalam hutan dan berpindah-pindah, pelaku penculikan dan pemerkosaan anak dibekuk oleh tim Sultan Satreskrim Polres Tebo dan Polsek Tebo Ilir. Dalam pelariannya, pelaku berulang kali menyetubuhi kedua korbannya yang masih di bawah umur. Baik. Ya. Tim Sultan Satreskrim Polres Tebo bersama Polsek Tebo Ilir membekuk pelaku Indrajit dan istrinya Yanti Nuryati di dalam pondok yang dibuat pelaku di dalam hutan. Apa namamu? Selain pelaku dan istrinya, polisi juga berhasil menyelamatkan kedua korban, TM dan RA yang telah diculik selama lebih dari 2 minggu. Kejadian penculikan berawal dari iming-iming pelaku menjanjikan kepada orang tua kedua korban akan menarik uang di bank gaib. Tetapi karena ritual pertama pelaku tidak berhasil, pelaku kembali merayu orang tua korban agar membawa anaknya ke dalam pondoknya untuk melakukan ritual kembali. Merasa takut karena ritualnya gagal lagi, pelaku Indrajit dan istrinya pada Kamis 29 Oktober lalu membawa kabur kedua korban ke dalam hutan. Selama dalam pelarian, pelaku Indrajit melakukan perbuatan bejatnya dengan menyetubuhi kedua korban yang masih di bawah umur berulang kali. Dari hasil pengejaran kita berhasil ditangkap dan tersangka dari hasil pemeriksaan menyampaikan telah mencabuli saudari TM sebanyak 20 kali dan saudara RA sebanyak 12 kali. Akibat perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polisi memburu pemasok narkoba untuk selebgram Millen Cyrus. Polisi juga belum menentukan pasal yang dilanggar oleh Millen dan rekannya. Polisi masih memburu 2 orang pemasok sabu bagi Millen yang kini menjadi tersangka kepemilikan narkoba. Millen masih ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ditempatkan di sel pria. Polisi masih belum menentukan pasal yang dilanggar oleh Millen dan rekannya dan menunggu hasil gelar perkara. Selain itu juga belum ada arahan untuk proses rehabilitasi Millen. Kalau pasalnya kita masih yaitu hasil gelarnya. Nanti kita menunggu. Ya, menunggu petunjuk dari hasil gelar, bagaimana petunjuk-petunjuk lain, penyidik maupun yang lainnya, bagaimana nanti kita informasikan selanjutnya. Untuk saat ini sih sebenarnya ya kita masih mengejar perkembangannya karena ini ya agak ribet, susah, karena namanya mungkin kita tidak bisa mengatakan itu bandar atau pemain juga, kecuali sudah tertangkap baru kita laporkan. Infonya sih 1 laki, 1 perempuan. Millen Cyrus atau Muhammad Millen Daru Prakasa ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok di sebuah kamar hotel di wilayah Jakarta Utara pada Minggu kemarin. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus kecil sabu seberat 0,3 gram serta alat hisap. Millen ditangkap bersama seorang pria berinisial J. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin Millen Cyrus, positif menggunakan narkoba, sementara rekannya J negatif narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. 12 poin yang merugikan buruh disampaikan pemohon dalam sidang perdana uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi menilai pengajuan uji materi itu masih kurang terperinci. Sidang perdana Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja digelar di Mahkamah Konstitusi dengan pemohon Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam sidang yang digelar secara virtual, ada 12 poin utama yang disampaikan pihak pemohon yang dinilai merugikan para buruh. Mulai dari upah, pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, uang pesangon, dan cuti. Presiden KSPI meminta aturan investasi tidak dicampurkan dengan aturan perlindungan sesuai tafsiran Mahkamah Konstitusi. Itu tidak mungkin terjadi undang-undang yang mengatur investasi dicampur dengan undang-undang yang bersifat perlindungan. Karena undang-undang yang bersifat perlindungan mengharapkan kehadiran negara menurut tafsiran yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi
pada keputusannya pada tanggal 14 Desember 2017. Bagaimana mungkin upah minimum dalam konvensi ILO nomor 131 diatur bahwa sebagai jaring pengaman atau safety net, kemudian dibikin syarat. Padahal jaring pengaman itu adalah untuk menghadirkan negara agar buruh ketika masuk pasar kerja tidak menjadi miskin. Orang mau saja digaji berapa, 1 juta, 2 juta, karena dia butuh kerja. Tapi negara hadir, nggak boleh. Kalau kamu masuk pasar kerja, maka upah minimum sebagai jaring pengaman dihadirkan peran negara di situ. Sementara itu, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyebut pengajuan uji materi ini masih kurang jelas dan tidak terperinci. Saya melihat sebagiannya yang dimohonkan di sini itu agak bercampur antara mendalilkan kerugian hak konstitusional dengan menjelaskan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tolong itu nanti bisa dilihat lagi untuk menjelaskan, karenanya orang sering mengatakan menjelaskan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sebetulnya di situ sisi akademiknya menjelaskan permohonan itu. Diketahui uji materi ini diajukan pada 3 November lalu. Kini sidang akan dilanjutkan 14 hari setelah perbaikan permohonan pemohon. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.